never slow up, no I don't take shit, I got no. Brother, where we gonna go? Piala Dunia U17 2023 sendiri mulai bergulir pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Jadi mungkin kalau tidak bisa dipakai untuk U17 sekarang. Tetap kita bina juga, tutur Dito Aryo Tejo. Sebelumnya, Dito Aryo Tejo menyebutkan bahwa terdapat 30 pemain diaspora yang dikirimkan ke PSSI. Terdapat sejumlah nama yang sudah dipanggil ke timnas U17 Indonesia, akan tetapi terpaksa dipulangkan karena tidak memenuhi standar. Mereka adalah Eren Nathan Ang, Staffan Kabiel Horrito, Mahesa Ekayanto, dan Madrid Augusta. Kini ada 4 pemain diaspora masuk dalam daftar 34 pemain timnas U17 Indonesia untuk menjalani uji coba di Bali, yaitu Eren Liam Suitela, Welber Jardim, Igor Arumbumi Sanders, dan Altaf Fawazhan. Dito Aryo Tejo menyerahkan sepenuhnya pemilihan pemain kepada Bima Sakti. Udah diseleksikan. Kita hanya menunggu hasil dari pemilihan coachnya, itu wilayahnya pelatih lah, ujar mantan CEO Rans Nusantara FC tersebut. Yang penting kita sebagai Kemenpora sudah mengumpulkan database yang potensi udah kita serahkan, tutupnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengisyaratkan bersedia membantu pemain Tottenham Hotspur U18, Gabriel Hanwilhoff-King, mengurus proses naturalisasi. Gabriel Hanwilhoff-King diketahui tidak mempunyai paspor Indonesia. Maka dari itu, Gabriel Hanwilhoff-King harus melewati rangkaian naturalisasi untuk bisa berseragam merah putih. Gabriel Hanwilhoff-King sejatinya masuk dalam daftar pemain diaspora yang diproyeksikan memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Dan kalau masalah individu yang lain saya tidak bisa komen, kata Erick Thohir dalam sesi jumpa pers, Rabu, 2 Agustus 2023. Kalau memang merah putih, datang ke sini, naturalisasi bisa kita urus. Asal hatinya mau main di sini, sambung pria kelahiran Jakarta tersebut. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengakui bahwa Gabriel Hanwilhoff-King tidak mempunyai paspor Indonesia. Yang enggak memiliki paspor sebenarnya masih bisa, ucap Dito Aryo Tejo. Tapi pasti ada perhitungan apakah memungkinkan paspornya jadi atau enggak. Jadi yang penting database udah ada. Dan prinsipnya yang udah masuk database itu bersedia untuk bikin paspor juga, sambung Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Agustus 2023. Jika memang Gabriel Hanwilhoff-King tidak bisa tampil di Piala Dunia U17 2023, potensi untuk memperkuat timnas kelompok umur lainnya terbuka. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong ungkap proyek besar dirinya bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurutnya, ada 2 proyek besar yang akan dilakukan. Apa yang dibicarakan sama Pak Erick ada 2 proyek, ujar Shin Tae-yong, dikutip dari laman Instagram Football Noise, Senin, 31 Juli 2023. Adapun yang menjadi 2 proyek besar tersebut adalah membawa timnas Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Olimpiade Paris. Pertama, lolos kualifikasi babak terakhir di Piala Dunia 2026. Kedua, lolos ke Olimpiade Paris, ujar Shin Tae-yong, lanjut Shin Tae-yong. Ambisi tuntaskan proyek besar ini menuai reaksi netizen. Ada yang mengatakan bahwa Shin Tae-yong mampu membawa Indonesia mencapai target tersebut. Kalau gak ganti pelatih, kayaknya cukup optimis bisa melaju ke round 3 Piala Dunia, kalau untuk Olimpiade kayaknya agak sulit, komen salah satu netizen. Memang itu target kita bukan jawara tingkat ASEAN doang, mana laku pemain ke Eropa kalau ngincar ASEAN mulu hahaha, ungkap netizen lainnya. Sementara itu, Shin Tae-yong mengatakan secara jujur bahwa dirinya belum terpikirkan untuk tinggalkan timnas Indonesia. Ini menjadi sinyal besar bahwa Shin Tae-yong akan melatih timnas Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia tergabung ke dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pada ajang ini, tim asuhan Shin Tae-yong ditargetkan untuk lolos dari fase grup. Atas padatnya agenda penting yang akan dilakoni timnas Indonesia, membuat Garuda membutuhkan banyak pemain berkualitas. Salah satu upaya untuk menemukannya adalah dengan melakukan naturalisasi.
Setelah berhasil menaturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struijk pada awal Juni lalu, tampaknya PSSI tak akan berpuas diri. PSSI pun mengisyaratkan bahwa proses naturalisasi pemain saat ini sedang berlangsung. Hal itu diungkapkan oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga saat menjawab pertanyaan warganet di media sosial. Beberapa lagi diproses, ujar Arya Sinulinga saat ditanya oleh warganet, yang dikutip dari Bola Sport, Selasa, 2 Agustus 2023. Lebih lanjut, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa saat ini PSSI bekerja dalam senyap. Selain itu, Arya juga menegaskan proses naturalisasi pemain atas permintaan tim pelatih Timnas Indonesia. Sudah saya katakan, proses pemain naturalisasi lagi dikerjakan, tunggu saja, ujar Arya Sinulinga. Ingat tidak ketika masalah federasi Ivar, Jenner, dan Rafael Struijk? Kami ditanyain terus, kami diam aja. Dan saya katakan, cek aja nanti kalau tanding. Masuk line up waktu lawan Palestina. Jadi ya tunggu saja, ngapain koar-koar, yang penting apa yang diminta oleh pelatih kami kerjakan, tutupnya. Atas pernyataan Arya Sinulinga tersebut, banyak warganet yang menduga-duga pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia. Beberapa kandidat pun mencuat pada kolom komentar tersebut, salah satunya Jay Itzes yang baru saja resmi bergabung bersama klub Italia, Venezia. Pasalnya, Itzes pernah terang-terangan mengaku ingin dinaturalisasi. Selain Itzes, nama pemain keturunan lain yang kemungkinan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya adalah Iyas Alhaf. Pemain klub Belanda, Almere City FC itu juga belak-belakan menyatakan minat untuk membela skuad Garuda. Hadirnya pemain naturalisasi baru tersebut nantinya diharapkan mampu menambah kekuatan Timnas Indonesia saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Angin segar datang dari Timnas Indonesia, karena PSSI tengah mengupayakan naturalisasi pemain baru. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengumumkan kabar tersebut melalui akun Instagram pribadinya belum lama ini. Proses naturalisasi pemain untuk bergabung dengan Timnas Indonesia sedang dijalankan dan menjadi sorotan publik. Seperti diketahui, Timnas Indonesia memang sedang menghadapi jadwal yang padat hingga awal tahun 2024 mendatang. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu akan memulai berlaga pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang mana, Timnas Indonesia akan bersua dengan Brunei Darussalam pada babak pertama. Laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan digelar dalam 2 laga secara kandang tandang. Jika berhasil menang, nantinya Garuda akan melaju ke babak kedua. Pada babak kedua nanti, Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Kemudian, Timnas Indonesia juga akan berlaga ke ajang Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Menit 25, akhirnya Barcelona Juvenil A berhasil mencetak gol. Bermula dari pergerakan di sisi kanan pertahanan Garuda United, sebuah bola silang datar dikirimkan ke arah Hugo Alba. Sang penyerang jangkung mengecoh pemain belakang Timnas U17 dengan melewatkan bola. Di belakangnya, ada Brian Farinas Perez yang mengirim tembakan telak ke gawang Indonesia, skor 1-0. Timnas U17 Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan. Sebaliknya, Barcelona Juvenil A tampak nyaman dalam mengontrol tempo laga. Akhir babak pertama, Arhan Kaka, penyerang Persis Solo, disuntikkan pelatih Bima Sakti untuk menajamkan serangan. Namun, Barcelona yang mendapatkan peluang pada menit 41, hanya tembakan mereka terlalu tepat ke arah kiper Timnas U17, Rifki Tovani. Seiring dengan kepercayaan diri Timnas U17 yang meningkat, Habil Akbar yang mendesak dari sisi kiri pertahanan Barcelona, siap menyambut bola muntah. Hasil pertandingan Timnas U17 versus Barcelona dalam uji coba jelang Piala Dunia U17 2023 kalah. Garuda Muda harus mengakui kehebatan Barcelona Junior. Pada babak pertama masih dalam posisi tertinggal skor 0-2. Tampil di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada Rabu 2 Agustus 2023, Timnas U17 Indonesia yang menggunakan nama Garuda United terbobol oleh aksi nomor 8 Barcelona Juvenil A, Brian Perez. Komposisi Garuda United dalam starting 11 melawan Barcelona diisi oleh para pemain yang sebelumnya membela Timnas U16 di kualifikasi Piala Asia U17 2023.
Di antaranya Kapten Iqbal Dwi Jangge, bek Habil Akbar, gelandang Kaviatur Rizky, dan Rizky Afrizal.